Sekarang kita belajar mengenai pembagian. Untuk bisa mengerjakan soal pembagian, ada baiknya kalian udah tahu mengenai perkalian dan hafal tabel perkalian ya. Tabel perkalian 1 sampai 10. Ini kalau kalian tahu tabel perkalian 1 sampai 10, ini udah cukup gitu. Apalagi kalau kamu tahu tabel perkalian yang 1 sampai 12 gitu ya. Ini maksudnya kan 1 kali 1, 1 kali 2 sampai 1 kali 10, terus 2 kali 1, 2 kali 2 sampai 2 kali 10 gitu. Sampai akhirnya ini 10 kali 10 gitu kan, 10 kali 10 100 ya. Kalau yang tabel perkalian 1 sampai 12 tuh akhirnya 12 kali 12. Itu kalau kalian tahu tabel perkalian 1 sampai 12 itu udah bagus banget gitu. Tapi 1 sampai 10 juga udah cukup. Sekarang kita coba ya, misalkan 25 dibagi 5. Nah, ini di sini kita perlu tahu tabel perkalian 5 gitu. Kalau kita tahu kan 5 kali 1 itu berapa? Ini kan sama dengan 5 gitu kan. Terus 5 kali 2 ini sama dengan berapa? Sama dengan 10. 5 kali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, berarti di sini jawabannya 25 bagi 5 itu sama dengan 5. Ini 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi, angka 5 ini kita taruh di bagian sini. 5. 5 itu saya taruh di sini di bagian satuan ya, karena ini kan kolom satuan. 25, 2 itu 20-an, 20, 5 itu satuan. Jadi taruh 5-nya di sini. Nah, setelah kalian taruh 5 di sini, dikalikan lagi 5 ini dengan 5 yang ini. 5 kali 5, 25. Nah, setelah itu kita kurangkan 25 ini dengan 25 yang di bawah. Ini kalau dikurangin berapa? 0. Nah, kalau udah 0 ini udah selesai proses pembagiannya. Jadi 25 bagi 5 itu hasilnya adalah 5. Nah, misalkan sekarang 45 dibagi 9. Nah, ini kalian mesti tahu perkalian 9 ya. 9 kali 1 berapa. Tapi nggak perlu nulis 9 kali 1, 9 kali 2, 9 kali 3. Itu nggak perlu diurut gitu. Kalian bisa nebak aja, kalian misalkan tahu, oh 9 kali 3 itu adalah 27 gitu. 9 kali 3 ini kan sama dengan 27 gitu. Terus 9 kali 4, 9 kali 4 itu 36. 9 kali 5 ini sama dengan 45, ya kan? Nah, berarti di sini kita masukkan 5 yang ini ya. 5 ini dimasukkan, tulis di sini. Ditulis di sini 5-nya, kemudian selanjutnya 5 dikali 9, 45. Kemudian setelah itu kita kurangkan, ini adalah 0. Bisa juga soalnya kayak begini, misalkan 23 dibagi 3 gitu ya. Nah, ini pertama-tama kita coba kalikan 3 kali berapa gitu yang kira-kira 23. 3 kali 10 itu 30 jelas kan? Kita tahu 3 kali 10 sama dengan 30 gitu. Nah, coba yang lebih kecil lagi, 3 kali 9 sama dengan 27, masih terlalu besar. 3 kali 8 sama dengan 24. Terlalu besar kan? Terus 3 kali 7 ini berapa? Ini adalah 21, ya kan? Nah, kalau lihat ini 21 dan 24, si 23 kan diantaranya kan? 23 diantaranya. Nah, kalian pilih angka yang lebih kecil ya, bukan yang lebih besar. Jadi pilih yang 21 ini karena dia lebih kecil dari 23. Karena ini 21 itu merupakan 3 kali 7, berarti 7-nya yang dimasukin. 7 dimasukin ke sini. Setelah itu 7-nya dikalikan dengan 3 kan? 7 dikali 3 berapa? 21. Nah, kita kurangkan 3 kurang 1 ini adalah 2. Berarti si 2 ini 2 udah gitu, kalau 2 dibagi 3 kan udah nggak bisa lagi kan?
2 dibagi 3 itu berapa, nggak tahu kita. Jadi bilang ini tuh dibilang adalah sisanya. Jadi bisa juga dibilang 23 bagi 3 itu adalah 7 sisa 2. Seperti itu. Nah, kita coba lagi ya. Ups. Kan gitu, coba. Nah, sekarang kita punya angka misalkan 91 dibagi dengan 7. Nah, di sini kita lihat dulu pertama-tama 9-nya ini. Gini cara, 9 dibagi 7 bisa nggak? 9 dibagi 7 bisa kan? 7 dikali 1 itu 7 gitu kan. Berarti ini kita tulis di sini. 7 dikali 1 adalah 7, berarti kita tulis 1 di sini. Kemudian satunya dikalikan dengan 7. Nah, 1 dikali 7 taruh di situ. Kemudian kita kurangkan. Nah, ini 1 ini bagaimana ini dikurangin, nggak ada gitu kan. Tapi ingat, kalau ini nih 9 ini, yang 9 maksud kita ini adalah sebenarnya kan 90 kan, 90-an kan. Jadi sebenarnya kalian tuh membagi 90 dibagi 7 gitu. Jadi kalau 1 ini sebenarnya 10 ya, dia 1 ini sebenarnya 10 karena dia saya taruh di sini ini ada maksudnya, nggak cuma naruh sembarang aja. 1 ini saya taruh di kolom puluhan. Ini kan kolom puluhan nih. Ini kolom puluhan ya. Ini kolom puluhan, ini satuan. Jadi 1 ini sebenarnya adalah 10 gitu. Kalau 10 dikali 7 itu kan sebenarnya adalah 70 kan. Kita bisa masukkan di sini angkanya 70 gitu. Nah, di sini sekarang kita bisa kurangkan. 1 dikurang 0, 1. 9 kurang 7, 2. Nah, sekarang berikutnya. 2 dibagi 7 bisa nggak? Nggak bisa kan? 2 dibagi 7 apa? 7 kali 1 aja sama dengan 7, 2 nggak bisa dibagi 7. Nah, karena itu udah nggak bisa, kita ke angka ke belakangnya ini. Ke 20, ke 1 ini. Jadi bilang 21 dibagi 7 berapa? Itu kan kalau ingat 7 dikali 3 itu sama dengan 21, berarti kita bisa masukkan di sini 3 gitu kan. 3. Nah, 3 ini dikalikan dengan 7 adalah 21. Taruh di sini, kita kurangkan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita coba lagi ya. Soal misalkan 608 dibagi 4. Nah, ini kita mulai dengan angka pertama ya. 6. 6 ini dibagi 4 bisa nggak? Bisa kan? 4 kali 1 berapa? 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. Berarti kita ambil yang 1 ya. Berarti di sini 1. Karena 4 kali 1 itu 4. 4 kali 2 itu 8. 8 ini terlalu besar kan, lebih besar daripada 6. Jadi kita ambil 1. 1 kali 4 adalah 4. Cuman ingat lagi di sini. Ini kan sebenarnya 1 ini saya taruh di kolom apa? Kolom ratusan kan. Sebenarnya 4 ini 400. Jadi saya bisa tulis begini kan. Kemudian saya kurangi 8 kurang 0, 8, 0 kurang 0, 0, 2 kurang 4, 2. 6 kurang 4, 2. Nah, sekarang 2. 2 bagi 4 nggak bisa. Kita ambil angka yang belakangnya ini, 0 ini. Jadi 20 dibagi 4. 20 bagi 4 itu berapa? 5 kan? 5. 5 kali 4, 20. Karena 5 ini saya taruh di kolom apa? Puluhan kan? Berarti sebenarnya 50 kali 4 itu kan 200. Saya kurangi lagi, 8 kurang 0, 8. 0 kurang 0, 0. 2 kurang 0, 0. Berarti tinggal sisa 8. 8 kurang 8 dibagi 4 berapa? 2 kan? 2. 2 kali 4, 8. Kali. Sorry. Saya agak ngaco hari ini. 8 kurang 8 ini jadi 0 gitu kan. Udah. Kalau 0 ini udah selesai proses pembagiannya. Kayak gitu. Sekarang satu lagi. Kita soal satu lagi nggak perlu nulis 00 ini juga bisa sebenarnya. Gini caranya. Misalkan berapa ya? 249
dibagi 3. 2 dibagi 3, ini kan nggak bisa kan, berarti kita harus ambil yang 4 ya. Jadi 24 dibagi 3. 24 dibagi 3 berapa? Kita bisa ingat-ingat angkanya berapa gitu kan. Sebenarnya 3 kali 8 itu adalah 24. Kita udah mikirnya di luar kepala ya. 8 kali, kalau 8 kali 3 itu 24, berarti kita taruh di sini 8. Cuman 8-nya jangan ditaruh di kolom eh, yang satu kolom sama 2 ini ya, karena kita udah ambil ini. Di 4 ini kita udah pertimbangkan 24. Jadi hasil pembagiannya tuh kita taruh di sini, si 8 itu ditaruh di kolom puluhan gini. 8 ini saya taruh di kolom puluhan. Kemudian 8 kali 3, tulis aja 24. Kita nggak perlu tulis nolnya di sini, kita bisa langsung kurangkan. 9 ini langsung diturunin aja ke sini, ke bawah kayak gitu. Kemudian 9 bagi 3 adalah 3. 3 kali 3 9. Kemudian kita kurangkan lagi, 9 kurang 9 0. Seperti itu.